Selamat datang di channel Garasi Algo. Di sini saya membagikan tutorial bagaimana caranya memasang head unit. Yang di sini kita memasang head unit mirrorlink, ukuran layar 7 in, berbasis mirrorlink, USB, Bluetooth. Tata cara untuk memasang head unit, ini kebetulan kita memasang di mobil Toyota, dan juga kabel bawaan untuk tip tidak ada, jadi kita harus mencari dari nol. Memang benar-benar kita urut ulang dari kabel-kabel bodi mobil dan juga kabel bawaan mobil. Untuk tahap awal ini kita cari grounding atau masa. Untuk kabel masa sendiri, ini kebetulan mobil Toyota. Kabel grounding untuk mobil Toyota umumnya diidentikan warna putih bergaris hitam. Itu sudah pasti dipastikan kabel grounding. Bila belum yakin, ya bisa ditester menggunakan alat multitester atau test pen. Bagian positif kita ambil strom dan bagian negatifnya kita hubungkan ke kabel tersebut. Tahap kedua, saya mencari kabel positif atau strom langsung. Untuk kabel strom langsung bisa kita cari di bagian box sikring, fuse box. Umumnya diidentikan kabel dengan diameter atau ukuran yang lebih besar. Umumnya menggunakan kabel sekitar 4-5 AWG, hampir seukuran kelingking. Untuk di soket sendiri umumnya ditandai kabel berwarna kuning. Kabel kuning ini untuk positif atau strom langsung. Bila kita tester menggunakan alat multitester, itu kita hubungkan kabel berwarna merah. Itu dia menunjukkan angka ke 12 volt untuk mobil kecil. Ini tahap kedua. Tahap ketiga, memasang kabel ACC kontak. Caranya untuk mencari strom ACC kontak ini, yang pasti kita cari dulu ya di bagian fuse box sikring. Kita lihat sikringnya di bagian letaknya. Untuk sikring ini biasanya ditandai dengan tanda ACC atau sigaretek. Itu sudah bisa dipastikan kabel itu mengikuti kontak ACC. Bila kita gunakan alat tester, kita hubungkan kabel atau sikring yang akan kita jumper, kita ambil strumnya. Multitester akan menunjukkan angka 12 bila posisi kontak kita on kan atau posisi kontak pertama kita putar setelah kunci setir. Dia menandakan bila benar itu ACC, maka dia akan bergerak ke angka 12. Bila itu tidak mengikuti kontak, maka tester tidak akan menunjukkan angka 12. Bila dia standby, walaupun kita putar-putar kontak tersebut dia tidak berubah, tetap di angka 12, itu ditandai atau dipastikan kabel itu strom langsung. Untuk setiap pemasangan strom, usahakan tambahkan fuse sikring bila kita membuat strom baru. Lanjut, ini untuk pencarian illumination atau kabel lampu senja. Untuk di soketnya sendiri biasanya ditandai dengan kabel berwarna hijau untuk head unit tipe ini yang akan saya pasang ini. Sama dengan mencari kabel strom ACC tadi, kita pastikan bila kabel itu kabel lampu senja, kita hubungkan kabel positif multitester dan kita mainkan lampu senja di saklarnya atau lampu seri. Bila itu benar-benar lampu seri, maka akan menunjukkan angka 12 volt.
Bila kita matikan saklar tadi, dia akan ikut mati. Itu sudah pasti dipastikan kabel itu adalah kabel AC, kabel illumination atau kabel lampu senja. Sini saya mengambil di bagian belakang saklar AC, karena indikator AC biasanya difasilitasi dengan lampu senja atau lampu kabin ya. Nah ini dia, saya tester, saya pastikan dulu agar lebih mudah kita mencarinya. Memang di belakang soket, di belakang saklar AC umumnya pasti kabel tersendiri, dia berbeda dengan kabel yang lain karena akan menuju arah lampu langsung kalau untuk mobil tipe ini. Untuk mobil tipe lain mungkin agak berbeda sedikit, tapi untuk pencariannya sama. Lebih aman usahakan menggunakan multitester. Lanjut lagi, ini pemasangan kabel rem atau remote, kabel untuk menuju power. Kebetulan ini kita memasang audio head unit berikut dengan audio atau subwoofer power. Lanjut lagi ke bagian pemasangan kabel speaker. Untuk kabel speaker bagian depan kanan abu-abu plus abu-abu hitam min, abu-abu hitam masa atau min, abu-abu polos untuk positif di bagian speaker. Untuk abu-abu ini untuk bagian sebelah kanan depan ke bagian supir. Lanjut lagi untuk speaker sebelah kiri, kabel di soket ditandai dengan kabel warna putih dan putih hitam. Kabel putih polos untuk positif, kabel putih bergaris hitam untuk negatif atau masa. Nah, di sini kebetulan kabel asli dari bawaan tip untuk mobil Toyota ini sudah tidak ada, maka kita buat ulang kabelnya, kita tarik ulang. Mungkin lebih mudah untuk mencari atau memasangnya. Tapi kalau untuk kabel bawaan tip mobil yang masih ada, cara ngetesnya biasanya kalau untuk mobil Toyota itu dipisahkan antara kabel bagian strum dan juga bagian untuk speaker. Umumnya kalau untuk mobil Toyota, kabel speaker itu akan sama warnanya, mungkin akan dibedakan dengan garis hitam atau garis merah, tergantung tahun pembuatan mobil. Bila warnanya sama, merah-merah atau hijau-hijau, nah itu biasanya diindikasikan pasti untuk kabel speaker. Lanjut untuk penyetelan bracket tip. Usahakan untuk penyetelan bracket tip sebelum membuka bracket tip yang lama, ukur dulu kesamaan antara bracket untuk tip baru dan tip lama. Sebelum dibuka, usahakan diberikan tanda, jadi penyetelan tidak terlalu sulit. Ini dia sudah hidup. Untuk penyambungan kabel grounding atau masa, saya menyambung terakhir. Fungsinya apabila ada pemasangan yang salah, kita ada tindakan cepat untuk menanggulangi resiko kerusakan tip. Lanjut perapihan. Rapihkan kabel. Pastikan tidak ada kabel yang menjulur keluar atau belum terisolasi untuk amannya, supaya kabel tidak terurai dan juga lebih rapih kabelnya ya. Oke, lanjut. Oh ya, tadi ada pemasangan kabel untuk kamera mundur ya teman-teman. Untuk kamera mundur sendiri biasanya di soket ditandai dengan kabel berwarna pink. Dan
kamera mundur, kalau untuk tambahan biasanya kita akan memasang kabel berwarna merah untuk kabel tambahan kamera tadi, hubungkan dengan kabel berwarna pink. Untuk di bagian belakang, di bagian kamera, bagian strum atau kabel merah yang terhubung dari tip ke belakang itu hubungkan kembali ke kabel lampu mundur di bagian positif. Untuk mencarinya mungkin lebih mudah untuk kabel lampu mundur. Umumnya biasanya kabelnya hanya dua, satu grounding dan satu strum dari switch mundur. Untuk mencarinya mudah. Bila kita posisi on kontak dan posisi tuas atau persneling mundur, maka di kabel salah satu akan menandakan dia 12 volt. Kita menggunakan multitester. Apabila kita netralkan, maka dia akan 0 atau mati. Untuk pemasangan kamera bisa dilihat di video saya yang selanjutnya. Bisa ditunggu kawan-kawan, nanti saya akan bagikan tutorial bagaimana cara pemasangan kamera mundur. Nah, di sini masih pemasangan untuk frame. Nah, ini finishing. Frame tadinya berukuran lebih kecil karena sebelumnya ini menggunakan tip single din. Sekarang kita menggunakan tip layar ukuran 7 in tipe double din. Sebelumnya bagian single din dan bagian bawah single din itu laci. Makanya kita agak coak sedikit, agak bobok ukuran framenya agar lebih presisi dengan ukuran layar head unitnya. Tester, let's go, kita tes gimana hasilnya ini. Oke, hidup normal, kontak sudah kita hidupkan, musik